Kita menuju taskbar, lalu ada kolom task name. Kita masukkan fase-fase dan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan pada project tersebut. Agar tugas 1, 2, 3 masuk ke dalam fase 1, kita bisa mengeklik secara bersamaan 3 tugas tersebut, lalu mengeklik lagi indent task. Secara otomatis, 3 tugas tersebut akan masuk ke dalam fase 1. Pun kita akan melakukan hal yang sama di fase 2 dan fase 3. Lalu kita menentukan durasi untuk setiap aktivitas yang kita lakukan. Untuk dalam proyek kami rata menggunakan 1 hari untuk menyelesaikan per aktivitas yang ada dalam fase-fase tersebut. Selanjutnya kita klik format bar, lalu centang project summary task agar muncul kolom 0 untuk melihat nama file dalam project kita. Lalu untuk duration itu adalah hari paling lama, berapa lama aktivitas tersebut selesai, yaitu 1 hari. Dan dalam Gantt chart juga diperlihatkan bahwa aktivitas ini dimulai pada 13 September. Selanjutnya, kita akan menentukan keterkaitan antar aktivitas. Jadi, proyek kami ini bisa diselesaikan jika tugas sebelumnya telah selesai. Kita bisa mengeklik di kolom predecessors. Untuk aktivitas pertama, kolom kedua adalah kegiatan awal dari proyek ini. Untuk aktivitas kedua, kolom ketiga, kita bisa mengeklik angka atau aktivitas sebelumnya. Begitu juga kita lakukan sampai tugas 3 fase 3. Lalu selanjutnya, agar tugas dan fase bisa berbeda, kita bisa mengeklik di format bar, lalu text styles, lalu ada tulisan item to change, kita memilih untuk critical task. Lalu kita pilih warnanya. Selanjutnya kita akan menentukan sumber daya yang akan berpartisipasi dalam project ini. Kita bisa mengeklik resource bar, lalu kita pilih di Gantt chart itu kita ganti menjadi resource sheet. Lalu dalam kolom resource name kita akan mengetik nama-nama yang akan berpartisipasi dalam proyek ini, lalu type-nya akan otomatis menjadi work. Lalu untuk harga atau gajinya itu kan per jam, kita bisa langsung mengklik saja berapa gaji yang akan diberikan, lalu kita mengeklik per day, lalu kita enter, itu akan otomatis formatnya berganti menjadi hari. Lalu sheet tersebut kita kembalikan ke Gantt chart, lalu kita akan memasukkan sumber daya tersebut ke dalam tugas-tugas yang telah kita tulis. Di kolom resource name ada panah atau kita bisa mengklik itu, lalu memilih siapa yang akan memegang tugas-tugas dalam project tersebut. Lalu beginilah proyek kami kelompok 8 dalam format Gantt chart. Dalam format kalender,
Lalu ada network diagram, ini kita bisa melihat keterkaitan antar tugas dalam proyek kita.